Kenapa kamu pergi saat aku paling butuh kamu? Kadang, kehilangan datang tanpa permisi. Datang begitu saja, di saat kita merasa semua sedang baik-baik saja. Pernahkah kamu merasakan seseorang yang begitu kamu percaya, tiba-tiba hilang? Tanpa sempat menjelaskan apapun, kamu menunggu, berharap, bahkan marah pada diri sendiri. Padahal dia hanya pergi. Malam ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah nyata tentang kehilangan. Tentang seseorang yang pergi, tepat di saat ia paling dibutuhkan. Sebuah kisah yang mungkin pernah kamu alami juga. Atau mungkin dialami oleh seseorang yang kamu kenal sebelum kamu lanjut mendengarkan kisah ini. Coba tulis di kolom komentar, kamu dari kota mana? Dan apakah kamu pernah kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupmu? Karena malam ini, kita akan berjalan bersama dalam cerita yang akan membuatmu mengingat bahwa cinta dan kehilangan terkadang datang dalam satu waktu. Hari itu terasa biasa saja. Matahari bersinar lembut, langit tampak bersih, dan angin membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Aku masih ingat betul, karena hari itu adalah hari terakhir aku melihatnya. Namanya Arga. Lelaki sederhana yang selalu punya cara membuatku tertawa. Bahkan di saat hidup sedang berat-berat, kami sudah bersama cukup lama. Dan hari itu, seperti biasanya, dia datang membawa secangkir kopi hitam dan senyum yang seakan bisa menenangkan dunia. Aku cuma mau lihat kamu senyum, katanya sambil menatapku lama. Aku tertawa, menganggapnya hanya candaan seperti biasa. Tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda, seperti ada beban yang tidak ia katakan. Siang itu, kami duduk di teras rumah, berbicara tentang hal-hal kecil, tentang masa depan, tentang rencana sederhana, bahkan tentang hal remeh seperti hujan yang membuat bunga melati di potku mekar. Tidak ada yang aneh. Tidak ada tanda-tanda akan ada yang hilang, sampai malam datang. Pesan terakhir darinya masuk jam 21:37. Tidur yang nyenyak. Jangan lupa makan. Begitu singkat, begitu biasa. Tapi entah kenapa malam itu rasanya berbeda. Seolah hatiku tahu, sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, keesokan paginya, telepon berdering keras membangunkanku. Suara di seberang sana terdengar panik. Maaf, kamu kenal dengan Arga kan? Dia kecelakaan. Dunia seketika berhenti. Napasku tertahan. Kata-kata itu menggantung di udara, menembus dada seperti pisau dingin. Aku tidak sempat berkata apa-apa. Tidak sempat menyiapkan hati. Hanya sunyi dan air mata yang jatuh tanpa suara. Hari itu, aku kehilangan seseorang yang selalu aku pikir akan ada selamanya. Hari itu, dia pergi. Saat aku paling membutuhkannya, aku tidak tahu bagaimana caranya hari itu berlalu. Semua terasa kabur, seperti dunia tiba-tiba kehilangan warna. Suara orang-orang di sekitarku hanya jadi gema yang tak bermakna. Yang aku tahu, hanya satu hal. Arga sudah tidak ada. Tubuhku gemetar saat tiba di rumah sakit. Bau obat, suara langkah tergesa, dan aroma antiseptik menusuk hidungku. Di ujung lorong, kulihat tubuhnya terbaring di balik kain putih. Kakiku terasa berat. Tapi aku memaksa maju. Ketika kain itu dibuka, aku hampir tidak bisa bernapas. Wajahnya begitu tenang, seolah sedang tidur. Tidak ada luka parah di wajahnya, hanya sedikit memar di pelipis. Tapi jantungnya tak lagi berdetak. Aku menyentuh tangannya yang sudah dingin. Tangannya yang dulu hangat, yang selalu menggenggamku saat aku takut. Kenapa kamu gak bilang apa-apa, Gak? Bisikku pelan. Suara hampir hilang di antara isak. Aku menunggu ia membuka mata, tersenyum, dan bilang semuanya cuma mimpi buruk. Tapi tidak. Orang-orang berdatangan. Beberapa menangis. Beberapa hanya diam. Aku duduk di sudut ruangan, memeluk tasnya yang masih ada di kursi. Di dalamnya ada ponsel, dompet, dan secari kertas kecil bertuliskan tanganku sendiri. Jangan lupa pulang. Aku menulis itu kemarin sore. Dan sekarang, kata-kata itu justru jadi pengingat paling menyakitkan. Ia tidak akan pulang lagi. Tidak ada lagi pesan malam hari. Tidak ada tawa di pagi hari. Tidak ada lagi dia. Malam itu, aku duduk di kamar sendirian. Telepon, foto, semua kenangan terasa hidup. Aku memutar pesan suaranya berulang kali, hanya untuk mendengar suaranya lagi. Suara yang kini tinggal gema. Aku baru sadar, kehilangan bukan hanya tentang seseorang yang pergi, tapi tentang semua hal kecil yang ikut hilang bersamanya. Sejak kepergian Arga, rumah ini tak lagi sama. Suara tawa yang dulu memenuhi ruang tamu, kini berganti dengan keheningan yang menekan dada.
Kursi tempat ia biasa duduk masih di sana, tapi kosongnya seolah berteriak setiap kali aku lewat. Setiap pagi, aku masih menyiapkan 2 cangkir kopi tanpa sadar. 1 untukku, 1 untuknya. Tapi kopi itu selalu dingin, tidak tersentuh. Seakan menunggu seseorang yang takkan pernah datang lagi. Kadang aku merasa bodoh, tapi lebih sering aku merasa kehilangan arah. Malam adalah waktu terberat. Saat semua orang tertidur, aku duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang dulu sering kami buka bersama untuk melihat hujan turun. Sekarang, hanya ada bayangan dan angin malam yang membawa dingin. Aku mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, wajahnya muncul. Senyumnya, suaranya, bahkan caranya memanggil namaku. Semuanya begitu nyata, sampai aku terbangun dengan mata basah. Teman-teman bilang waktu akan menyembuhkan, tapi mereka tidak tahu bagaimana rasanya menunggu seseorang yang takkan pulang. Mereka tidak tahu betapa setiap sudut rumah ini masih menyimpan bayangan. Arga, suatu malam aku menemukan jaketnya tergantung di belakang pintu. Aroma tubuhnya masih tertinggal. Aku memeluk jaket itu erat, berharap bisa merasakan kehangatannya lagi. Tapi yang kudapat hanya dingin dan rindu yang tak pernah habis. Malam itu aku sadar, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah saksi dari cinta, tawa, dan kini, kehilangan yang tak terbalaskan. Beberapa hari setelah kepergian Arga, aku masih sering membuka ponselku, menatap layar seolah berharap ada pesan darinya. Padahal aku tahu, tidak akan ada lagi notifikasi dari nama itu. Tapi entah kenapa, jariku selalu mengetik sesuatu, seakan dia masih di sana, membaca dari kejauhan. Malam itu, aku menulis pesan yang panjang, tentang bagaimana hari-hariku terasa kosong, tentang betapa aku merindukannya setiap detik, tentang hal-hal kecil yang dulu selalu kami bicarakan tanpa henti. Lalu sebelum menekan tombol kirim, aku berhenti. Untuk siapa pesan itu dikirim? Untuk nomor yang sudah takkan pernah menjawab? Aku menangis selama malam itu. Ponselku masih di tangan, layar menyala dengan pesan yang tak terkirim. Aku tahu, pesan itu bukan untuk dia, tapi untuk hatiku sendiri, yang masih menolak kenyataan. Beberapa kali aku ingin menghapus semua chat kami, tapi setiap kali jariku hampir menekan hapus, ada suara di dalam diriku yang berkata, "Jangan." Seolah menghapus pesan itu berarti menghapus bagian dari hidupku. Jadi aku biarkan saja. Semua tetap di sana. Foto-fotonya masih memenuhi galeri. Aku tidak berani melihat terlalu lama, karena setiap senyum di foto itu seperti menyayat hati. Tapi aku juga tidak bisa menghapusnya, karena di balik semua rasa sakit itu, ada kenangan yang terlalu indah untuk dilupakan. Malam makin larut. Aku menatap langit dari jendela kamar, mencoba berbicara dalam hati. Kalau kamu masih di sana, aku harap kamu tahu, aku belum siap. Dan entah kenapa, angin yang lewat terasa hangat, seolah ia mendengarkan. Hari ini aku memberanikan diri membuka lemari yang selama ini kuhindari. Di dalamnya, ada satu kotak berwarna coklat muda, dengan pita biru di atasnya. Kotak yang dulu Arga simpan rapi, dan selalu bilang, "Nanti, kalau aku nggak ada, buka ya." Aku kira itu cuma gurauan. Tapi sekarang, setiap kata yang dulu terasa ringan, jadi berat untuk diingat. Dengan tangan gemetar, aku buka perlahan tutupnya. Di dalamnya ada banyak hal kecil, tiket bioskop pertama kami, foto usang di taman, dan secarik kertas dengan tulisan tangannya. "Jangan sedih terlalu lama. Aku nggak pernah benar-benar pergi." Aku membacanya berulang-ulang, sambil mencoba menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Ada juga sebuah gantungan kunci berbentuk bintang. Dulu dia pernah bilang, "Kalau kamu kangen, lihat bintang ini." Karena aku pasti ngelihat bintang yang sama. Seketika dadaku sesak. Aku memeluk kotak itu, seolah memeluk dirinya yang tak lagi bisa kusentuh. Aku duduk lama di lantai kamar, dikelilingi kenangan yang tak mau pergi. Rasanya seperti menonton ulang potongan hidup yang dulu penuh tawa, tapi kini hanya menyisakan sunyi. Tapi di tengah semua air mata itu, aku merasa sesuatu yang aneh. Ada kehangatan kecil di dada, seolah kata-katanya di surat itu sungguh-sungguh, bahwa ia memang tidak benar-benar pergi. Ia tetap ada, di setiap kenangan, di setiap hal kecil yang dulu kami bagi bersama. Malam itu aku menatap gantungan bintang itu lama sekali. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku tersenyum, meski sambil menangis. Pagi itu langit gelap, dan hujan turun tanpa henti sejak subuh. Aroma tanah basah memenuhi udara, membawa kembali semua kenangan yang selama ini berusaha kulupakan. "Arga selalu suka hujan," katanya. Hujan itu seperti doa, turun pelan-pelan,
tapi bisa menenangkan hati yang paling ribut sekalipun. Aku berdiri di depan jendela, menatap titik-titik air yang menetes di kaca. Dalam setiap tetesnya, seolah ada bayangan Arga yang tersenyum. Ia dulu sering memaksaku keluar saat hujan turun hanya untuk menari di bawah langit abu-abu. Hidup nggak selalu harus kering. Kadang kita harus basah dulu, biar tahu rasanya bahagia, katanya sambil tertawa. Kini, aku hanya bisa mendengar suara hujan tanpa ada tangan yang menggenggamku. Tapi anehnya, ada sesuatu yang berubah hari itu. Saat aku menutup mata, aku bisa mendengar suaranya di kepalaku, lembut, menenangkan. Seperti dulu. Jangan sedih terus ya. Aku nggak mau lihat kamu berhenti hidup cuma karena aku udah nggak di sana. Kalimat itu muncul begitu saja di pikiranku. Dan entah kenapa, aku percaya hujan terus turun, tapi rasanya tidak lagi sendu. Ada kehangatan yang perlahan tumbuh di tengah dingin. Aku membuka jendela sedikit, membiarkan air hujan menyentuh kulitku. Rasanya seperti menyapa sesuatu yang jauh tapi akrab, seolah hujan itu membawa namanya, membisikkan rindu yang tak pernah padam. Hari itu aku sadar, mungkin kehilangan tidak selalu tentang berpisah. Kadang, itu tentang belajar mendengarkan kehadiran yang tak terlihat, tapi tetap terasa. Seperti hujan, yang turun diam-diam, namun mampu menyentuh hati yang paling dalam. Beberapa malam terakhir, aku mulai sering bermimpi tentang Arga. Awalnya samar, hanya bayangan siluetnya yang berdiri di tempat yang tidak kukenal. Tapi malam itu berbeda. Suaranya terdengar jelas, hangat, dan lembut seperti dulu dalam mimpi itu. Aku duduk di taman yang dipenuhi bunga melati, bunga kesukaannya. Arga datang membawa 2 gelas kopi, sama seperti yang biasa ia lakukan. Ia duduk di sebelahku, tersenyum tanpa bicara, tapi tatapan yang sama. Tatapan yang selalu membuatku merasa aman. Aku kangen kamu, kataku lirih dalam mimpi itu. Ia hanya mengangguk, lalu berkata pelan, aku juga kangen, tapi kamu harus lanjut hidup ya. Aku nggak mau kamu berhenti di sini. Aku ingin menjawab, ingin memintanya tetap di situ sedikit lebih lama. Tapi setiap kali aku mencoba menggenggam tangannya, tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang diterpa angin. Arga, jangan pergi dulu, ucapku. Tapi suara itu tenggelam bersama air mataku yang menetes bahkan. Setelah aku terbangun, aku menatap langit-langit kamar dengan dada berdebar. Entah itu mimpi biasa, atau mungkin dia benar-benar datang hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Pagi itu, aroma kopi tiba-tiba tercium dari dapur, padahal aku belum membuat apapun. Aku tersenyum kecil. Kamu masih di sini? Ya, bisikku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendiri. Karena kadang, cinta yang tulus memang tidak butuh wujud. Cukup terasa, bahkan lewat mimpi. Hari itu aku memutuskan membereskan meja kerja Arga yang selama ini tak tersentuh. Debu menempel di setiap sudut, tapi aroma kayunya masih sama. Seperti saat ia masih sering duduk di sana, menulis, menggambar, atau sekadar menatap langit dari jendela saat memindahkan tumpukan buku. Aku menemukan sebuah amplop lusuh di antara kertas-kertas kerja. Di sudutnya tertulis namaku, dengan tulisan tangan yang begitu kukenal. Tanganku bergetar saat membukanya. Isinya hanya selembar kertas, tapi setiap kalimat di dalamnya terasa seperti pelukan yang datang dari masa lalu. Kalau kamu baca ini, berarti aku sudah nggak bisa lagi nemenin kamu dengan cara yang biasa. Tapi aku pengen kamu tahu satu hal. Aku bahagia pernah jadi bagian dari hidupmu. Jangan simpan sedihmu terlalu lama ya, karena aku pengen kamu tertawa lagi, seperti dulu waktu pertama kali aku jatuh cinta sama kamu. Aku berhenti membaca. Air mataku jatuh di atas tulisan itu, membuat tintanya sedikit luntur. Tapi semakin luntur, semakin jelas rasanya pesan itu tertanam di hati. Di bagian bawah surat, ada kalimat terakhir. Kalau suatu hari kamu lihat bintang jatuh, anggap itu aku yang lagi bilang, aku rindu. Aku menatap surat itu, lama sekali. Rasanya seperti mendengar suaranya sendiri, membacakan setiap kata. Malamnya, aku duduk di balkon, menatap langit yang penuh bintang, dan saat satu bintang meluncur cepat di langit gelap, aku tersenyum sambil berbisik. Aku juga rindu, Arga. Tapi aku janji, aku akan belajar bahagia lagi. Sudah hampir sebulan, sejak Arga pergi, tapi rasanya baru kemarin aku melihat senyumnya. Waktu berjalan, tapi luka di dada ini belum juga sembuh. Namun, hari itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuatku berhenti menangis sejenak. Aku sedang berjalan pulang dari pasar, melewati jalan kecil yang dulu sering kami lalui berdua. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma bunga kenanga yang tumbuh di sepanjang jalan itu. Aroma yang dulu selalu ia bilang aroma rumah, tiba-tiba
Angin bertiup sedikit lebih kencang. Rambutku berantakan. Tapi anehnya, ada rasa hangat yang menyentuh pundakku. Seolah ada seseorang berdiri di belakang, memelukku diam-diam. Aku berhenti melangkah, menatap kosong ke depan. Dan air mata mulai mengalir. Arga, itu kamu ya? Bisikku, pelan. Tak ada jawaban. Hanya desiran angin yang berputar di sekelilingku. Tapi aku bisa merasakannya. Pelukan yang tak terlihat. Tapi begitu nyata. Hangatnya, lembutnya, persis seperti dulu. Aku berdiri di sana cukup lama, membiarkan angin membawa semua rindu yang tak pernah sempat kuucapkan. Dalam hati, aku tahu, mungkin itu hanyalah angin biasa. Tapi di sisi lain, aku juga tahu, cinta yang tulus memang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk. Sejak hari itu, setiap kali angin sore menyapa wajahku, aku tidak lagi merasa sendiri. Karena mungkin, di balik setiap hembusannya, ada seseorang yang masih menjagaku. Dengan cara yang hanya bisa dirasakan oleh hati, hari ini aku memberanikan diri membuka laptop Arga di dalamnya. Ada folder dengan nama yang sederhana. Untukmu. Aku menatapnya lama. Takut sekaligus penasaran. Setelah beberapa detik ragu, aku klik folder itu. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah file musik. Belum selesai direkam. Suara gitar pelan terdengar. Lalu suaranya masuk. Serak, tapi hangat. Ia menyanyi pelan. Seperti sedang bicara padaku lewat melodi. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa di sini, tapi aku tahu, kamu adalah rumah yang paling ingin kutinggali. Nada-nadanya terhenti di tengah lagu, seperti tergantung di udara. Tidak ada penutup, tidak ada kata akhir, hanya senyap setelah bait terakhir. Aku menatap layar kosong itu sambil menahan napas, merasa seolah ia baru saja bernyanyi untukku. Dari tempat yang tak bisa kucapai, aku memutar lagu itu berulang kali. Setiap kali suaranya terdengar, dada ini bergetar. Kadang aku ikut bernyanyi pelan, mencoba melanjutkan bait yang ia tinggalkan. Tapi selalu berhenti di tengah, karena air mataku tidak pernah mau berhenti. Lagu itu menjadi bagian dari hariku. Aku memutarnya setiap pagi sebelum bekerja. Setiap malam sebelum tidur. Hingga aku sadar, lagu itu bukan sekadar kenangan, tapi pesan. Ia tidak selesai. Karena mungkin, akulah yang harus menyelesaikannya. Malam itu, aku menulis lirik tambahan dengan tangan gemetar. Meski kamu pergi tanpa pamit, aku masih mendengar suaramu di antara sunyi. Dan di setiap nada yang belum selesai, aku akan tetap memanggil namamu. Aku tersenyum samar. Mungkin, begitulah cinta yang tertinggal. Tidak pernah benar-benar selesai, hanya berubah menjadi lagu yang terus hidup di dalam hati. Hari Minggu sore itu, aku akhirnya pergi ke tempat yang dulu paling Arga sukai. Tepi danau di pinggiran kota. Tempat yang selalu ia bilang tenang seperti pelukanmu. Sudah lama aku menghindari tempat ini karena takut kenangan akan menyerbu terlalu kuat. Tapi entah kenapa, hari itu aku merasa harus datang. Langit sore tampak lembut. Air danau memantulkan cahaya jingga yang indah. Aku duduk di bangku kayu, yang dulu sering kami duduki berdua. Dari sini, aku bisa melihat bayangan langit dan pepohonan bergoyang di permukaan air. Semuanya masih sama, hanya dia yang tidak lagi di sini. Aku membuka termos kecil yang kubawa, menuangkan 2 gelas teh hangat. Kebiasaanku yang tak pernah hilang. Satu untukku, satu untuknya, meski aku tahu gelas satunya akan tetap kosong. Angin sore berembus pelan, membawa suara gemerisik daun dan aroma tanah basah. Di detik itu, aku merasa seolah Arga duduk di sampingku, menatap danau yang sama, menikmati senja yang sama. Aku berbicara dalam hati. Aku tahu, kamu nggak suka lihat aku sedih. Tapi aku rindu, rindu banget. Air mata menetes perlahan. Bukan lagi karena sesak, tapi karena aku mulai bisa menerima bahwa rindu ini tak akan hilang, tapi bisa berdamai. Sebelum pulang, aku menaruh sehelai bunga melati di atas air. Bunga kesukaannya, biar hanyut bersama waktu, membawa pesan yang tak perlu diucap. Saat aku melangkah pergi, bayangan air di danau bergoyang lembut, seolah ada seseorang yang ikut melambaikan tangan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tersenyum. Bukan karena sudah melupakan, tapi karena mulai bisa mengenang tanpa luka. Pagi itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bangun tanpa perasaan sesak di dada. Sinar matahari masuk lewat jendela, menembus tirai, dan entah kenapa, rasanya hangat. Aku duduk di tepi ranjang sambil tersenyum kecil. Tidak lebar, tapi tulus. Aku membuat sarapan, menyalakan radio, dan suara lagu lama yang dulu sering kami dengarkan mengalun pelan. Biasanya lagu itu membuatku menangis, tapi kali ini tidak. Kali ini,
Aku justru ikut bernyanyi pelan, menikmati tiap baitnya tanpa rasa sakit yang berlebihan. Mungkin ini yang disebut waktu, bukan menyembuhkan, tapi mengajarkan cara berdamai dengan luka. Arga mungkin sudah pergi, tapi cintanya tidak. Ia tertinggal di setiap sudut hidupku. Di aroma kopi, di senja, di tawa yang mulai bisa kutemukan lagi. Siang itu aku berjalan keluar rumah, menyapa tetangga yang dulu sering kuhindari. Aku bahkan menertawakan lelucon kecil mereka. Rasanya aneh, tapi juga menyenangkan. Seperti hidup yang perlahan menepuk bahuku dan berkata, "Ayo, saatnya melangkah lagi." Sore hari, aku duduk di teras sambil membawa 2 cangkir teh. 1 untukku. 1 tetap kuletakkan di sebelahku. Seperti dulu, tapi kali ini tidak lagi dengan air mata, melainkan dengan rasa syukur. Aku menatap langit yang mulai berwarna jingga dan berbisik pelan. "Terima kasih, Arga. Karena kamu, aku belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari cinta. Justru dari sanalah, aku menemukan diriku sendiri. Dan di balik angin sore yang berhembus lembut, aku merasa seolah ada yang menjawab. Akhirnya kamu tersenyum juga." Dulu, Arga sering bilang, "Suatu hari, kamu harus buka kedai kopi kecil. Biar setiap orang bisa ngerasain hangatnya kopi kayak yang kamu buat." Aku selalu menertawakannya waktu itu. Tapi hari ini, aku berdiri di depan pintu kaca dengan tulisan sederhana, "Kedai Kenangan Arga." Tanganku gemetar saat menyalakan lampu untuk pertama kalinya. Aroma biji kopi memenuhi ruangan kecil itu, bercampur dengan rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Aku menata meja, menempelkan foto-foto kecil kenangan kami di satu sisi dinding. Dan di sudut meja kasir, aku meletakkan gantungan kunci berbentuk bintang miliknya. Orang-orang mulai datang. Beberapa duduk dengan tenang, menikmati suasana. Musik lembut mengalun pelan, dan aku bisa mendengar tawa-tawa kecil di antara aroma kopi. Ada rasa hangat yang tumbuh di dadaku. Bukan hanya karena mimpiku terwujud, tapi karena aku tahu, aku melakukannya bersamanya. Meski ia tak lagi terlihat. Saat malam tiba dan kedai sepi, aku duduk sendiri di sudut ruangan. Aku menuangkan secangkir kopi dan meletakkannya di seberang kursiku. "Nih, buat kamu," bisikku sambil tersenyum. Entah hanya perasaan atau bukan, tapi aroma kopi terasa sedikit lebih kuat malam itu. Seperti ada yang ikut menyesap perlahan dari seberang meja. Aku menatap kursi kosong di hadapanku dan berkata dalam hati, "Mimpimu sudah jadi nyata." "Enggak, tapi terima kasih. Karena dulu kamu percaya aku bisa." Malam itu, aku menutup kedai dengan hati yang penuh. Karena aku tahu, setiap gelas kopi yang kuseduh, setiap tawa pelanggan yang kudengar, semuanya adalah cara semesta mengingatkanku bahwa cinta tidak hilang. Ia hanya berubah menjadi kekuatan untuk terus melangkah. Hari itu aku sedang membersihkan ruang tamu. Sudah lama aku tidak berani menyentuh barang-barang di sana. Apalagi foto-foto yang menggantung di dinding. Tapi entah kenapa, sore itu aku ingin menata ulang semuanya. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memberi tempat baru bagi kenangan lama. Saat aku mengelap rak dekat jendela, satu bingkai foto tiba-tiba jatuh. Kacanya retak, tapi fotonya masih utuh. Foto kami berdua di hari ulang tahunku 3 tahun lalu. Arga tersenyum lebar, memelukku dari belakang. Dan di tangan kami ada kue kecil dengan lilin yang hampir padam. Aku duduk di lantai, memegang foto itu erat. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Tapi kali ini, bukan air mata kehilangan, melainkan campuran antara rindu dan rasa syukur. Karena dulu, aku pernah dicintai sedalam itu. Di balik foto itu, ada tulisan kecil yang nyaris pudar. "Jangan lupa bahagia ya, dunia terlalu indah buat ditangisi terus." Aku tersenyum membaca tulisan itu. Lucu ya? Bahkan setelah ia tiada, Arga tetap tahu cara membuatku tersenyum di saat paling lemah. Aku mengganti bingkainya dengan yang baru, lebih kuat, lalu meletakkannya di meja ruang tamu. Tapi kali ini, tidak lagi dengan perasaan sesak. Aku justru merasa damai. Seolah Arga ikut tersenyum melihatku dari suatu tempat yang jauh, tapi hangat. Sebelum beranjak, aku menatap fotonya sekali lagi, dan berkata pelan, "Aku nggak janji bisa bahagia setiap hari. Tapi aku janji, aku nggak akan berhenti mencoba." Dan entah kenapa, cahaya matahari sore menembus jendela, jatuh tepat di atas foto itu, seperti pelukan lembut dari seseorang yang tak terlihat, tapi masih begitu terasa. Sudah lama aku tidak bepergian sendirian. Dulu, Arga selalu jadi orang yang paling semangat setiap kali kami merencanakan jalan-jalan kecil. "Gak usah Jojo, yang penting sama kamu," katanya dulu. Tapi kali ini, aku melangkah sendiri ke tempat yang dulu sering kami bicarakan tapi tak pernah sempat kami datangi. Sebuah kota kecil di tepi laut. Udara asin menyambutku begitu aku turun dari bus. Ombak bergulung lembut,
dan angin laut berdesir membawa aroma yang menenangkan. Aku berdiri di tepi pantai, menatap garis cakrawala, dan dalam hati berbisik, aku sampai. Gak, setiap langkah di pasir terasa berat, tapi juga melegakan. Aku menulis namanya di atas pasir basah, lalu duduk menatap laut yang luas. Dulu, kami sering membicarakan tempat ini, katanya. Kalau sempat, ia ingin melihat matahari tenggelam di sini bersamaku. Dan kini, aku menepati janji itu. Matahari perlahan turun, meninggalkan warna jingga yang indah di langit. Aku merasakan air mata jatuh, tapi juga senyum yang ikut muncul. Rasanya aneh, tapi hangat. Seolah Arga duduk di sebelahku, menikmati senja yang sama, hanya di dunia yang berbeda. Aku menutup mata, membiarkan suara ombak berbicara dalam diam. Lalu aku berbisik, "Terima kasih, sudah menemaniku sejauh ini. Aku akan terus berjalan, walau tanpa bayanganmu di sisi." Ketika aku membuka mata lagi, angin laut bertiup kencang, membuat rambutku berantakan. Tapi entah kenapa, di tengah tiupan itu, aku merasa ringan. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar melangkah, bukan untuk meninggalkan, tapi untuk melanjutkan. Sudah 40 hari sejak kepergian Arga. Waktu berjalan tanpa terasa. Tapi setiap pagi masih membawa aroma kenangan yang sulit dijelaskan. Hari ini, aku menyiapkan bunga melati dan lilin putih, dua hal yang selalu ia sukai, untuk kubawa ke makamnya. Perjalanan menuju sana terasa hening. Tidak ada musik, tidak ada suara. Hanya langkah kaki yang terdengar pelan di antara desir angin. Setibanya di sana, aku duduk di samping batu nisan sederhana dengan namanya terukir jelas. Aku meletakkan bunga melati di atas tanah, lalu menatapnya lama. "Gah, aku di sini," bisik. Suaraku nyaris tak terdengar. Tapi rasanya seluruh udara ikut diam mendengarkan. Aku bercerita banyak hal, tentang hari-hariku, tentang kedai kopi yang mulai ramai, tentang tawa yang perlahan kembali. Dan di sela-sela cerita itu, aku juga meminta maaf. "Maaf ya, aku sering masih nangis. Kadang aku lupa kalau kamu udah tenang di sana. Tapi aku janji, aku akan belajar ikhlas." Angin berembus lembut, membuat bunga melati itu bergerak pelan, seolah ada yang menjawab doaku tanpa kata. Aku tersenyum kecil, lalu menutup mata sambil berdoa. Aku tidak lagi memohon agar Arga kembali, tapi agar hatiku kuat untuk berjalan tanpa harus terus menoleh ke belakang. Sebelum pulang, aku menatap langit dan berkata dalam hati, "Kamu udah damai di sana kan? Jangan khawatir. Aku juga mulai menemukan caraku untuk damai di sini." Saat aku melangkah meninggalkan makam itu, sinar matahari menembus awan, jatuh lembut di atas batu nisan. Indah sekali. Dan entah kenapa, aku tahu, doaku sudah sampai padanya. Waktu benar-benar berjalan cepat. Rasanya baru kemarin aku menangis tiap malam. Tapi kini, tawa mulai kembali hadir di hidupku. Pelan-pelan, seperti tamu yang datang tanpa diundang, tapi disambut hangat. Teman-teman sering mengajakku keluar, dan kali ini, aku tak lagi menolak. Kami duduk di kafe, bercanda, menertawakan hal-hal kecil. Di tengah tawa itu, kadang aku merasa bersalah, seolah aku melupakan Arga. Tapi kemudian aku ingat, Arga selalu bilang, "Kalau aku nggak ada nanti, tolong jangan berhenti tertawa." Maka setiap kali tawa itu muncul, aku biarkan saja. Karena mungkin, itulah bentuk cinta yang tersisa. Tawa yang lahir dari luka yang perlahan sembuh. Suatu sore, aku pulang melewati taman tempat kami dulu sering duduk. Ada pasangan muda di sana, tertawa sambil makan es krim, persis seperti kami dulu. Seketika dadaku terasa hangat, tidak lagi sakit, hanya rindu yang manis. Aku tersenyum sambil berkata dalam hati, "Aku pernah sebahagia itu, dan aku bersyukur." Malamnya, aku menulis di buku harian. Hari ini aku tertawa tanpa pura-pura. Aku bahagia tanpa harus merasa bersalah. Mungkin ini artinya aku sudah berdamai. Aku menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku dengan perasaan lega. Arga mungkin tidak lagi ada di dunia yang sama. Tapi aku tahu, jika ia bisa melihatku sekarang, ia pasti tersenyum bangga. Karena akhirnya, setelah sekian lama bersembunyi di balik air mata, aku berani tertawa lagi. Bukan karena sudah melupakan, tapi karena aku tahu, cinta sejati tidak membuatmu terjebak dalam sedih, tapi menuntunmu untuk hidup kembali. Malam itu, hujan turun pelan. Aku duduk di depan jendela sambil menatap langit yang kelabu. Entah kenapa, setiap kali hujan datang, rindu pada Arga ikut turun bersamanya. Tidak sedalam dulu memang, tapi tetap ada. Seperti lagu yang tak pernah benar-benar berhenti mengalun.
Aku membuka pesan-pesan lama di ponsel. Chat yang sudah ribuan kali kubaca. Tapi tetap membuat dada terasa hangat sekaligus perih. Di salah satu percakapan, ada pesannya yang dulu sering ia kirim. Kalau kangen, pandang langit. Mungkin kita lagi lihat awan yang sama. Aku menatap keluar. Mencoba melihat awan di balik hujan. Aku udah pandang langitnya. Gak, bisikku pelan. Kamu di sana juga lihat aku kan? Tidak ada jawaban, tentu saja. Tapi aku merasa ada sesuatu di udara. Seperti kehadirannya yang samar, tapi nyata. Mungkin karena cinta yang tulus memang tidak mengenal jarak. Aku menulis catatan kecil di buku harian malam itu. Rindu bukan untuk dihapus. Ia hanya untuk diubah menjadi doa. Karena aku tahu, rindu yang terus hidup bukan tanda aku terjebak, tapi tanda bahwa seseorang pernah begitu berarti dalam hidupku. Hujan masih turun, tapi kini rasanya menenangkan. Aku menatap keluar sambil tersenyum. Aku kangen, tapi aku baik-baik saja, kataku lirih. Dan di tengah suara hujan yang menenangkan, aku merasa seperti ada bisikan lembut yang menjawab. Aku juga rindu, tapi aku senang. Kamu sudah bisa tersenyum. Waktu berjalan begitu cepat. Setahun sudah sejak Arga pergi, tapi kenangannya tetap hidup di setiap langkahku. Kini, aku tidak lagi menangis setiap kali mengingatnya. Aku justru merasa hangat, karena aku sadar, kepergiannya bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sebuah perjalanan untuk mengenal diriku sendiri. Dulu aku selalu bertanya, kenapa dia pergi secepat itu? Kenapa harus aku yang kehilangan? Tapi sekarang aku mengerti. Beberapa orang datang bukan untuk selamanya, melainkan untuk mengajarkan sesuatu. Dan Arga mengajarkanku tentang arti mencintai tanpa memiliki, tentang ikhlas yang sebenarnya. Setiap hal kecil di sekitarku masih mengingatkanku padanya. Aroma kopi, langit senja, suara gitar dari kejauhan. Tapi semuanya kini terasa lembut, bukan lagi tajam seperti dulu. Karena aku sudah belajar melihatnya bukan sebagai luka, tapi bagian dari hidup yang membentukku jadi seperti sekarang. Malam itu aku menulis surat untuknya. Gak, terima kasih ya, karena kamu, aku tahu rasanya dicintai dengan tulus. Karena kamu juga, aku tahu bahwa kehilangan bukan berarti berhenti mencintai. Aku akan terus hidup, membawa namamu dengan cara yang damai. Aku menaruh surat itu di dalam buku harian dan menatap langit malam yang bertabur bintang. Salah satunya berkelip paling terang, seperti sedang menjawab suratku tanpa kata. Aku tersenyum. Cinta tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk, menjadi doa, menjadi kekuatan, dan menjadi alasan untuk terus berjalan, meski tanpa orang yang dulu menggenggam tanganmu. Sudah lama sejak semua itu terjadi. Hidupku perlahan kembali seperti semula, tapi dengan hati yang berbeda, lebih lembut, lebih sabar, dan lebih mengerti arti kehilangan. Kadang, aku masih terbangun di malam hari karena mimpi tentang Arga. Tapi kini, aku tak lagi menangis. Aku hanya tersenyum, lalu berbisik pelan. Kamu tenang, kan? Di sana, setiap kali aku menatap langit malam, aku merasa dia masih ada. Bukan dalam bentuk tubuh, tapi dalam setiap hal kecil yang membuatku kuat. Dalam senyum orang asing yang ramah, dalam aroma kopi yang menenangkan. Bahkan dalam lagu yang tiba-tiba muncul di radio, semuanya terasa seperti sapaan lembut darinya. Aku belajar bahwa orang yang kita cintai tidak benar-benar pergi. Mereka hanya berpindah tempat dari pelukan kita ke dalam hati kita. Dan selama kita terus mengenang dengan kasih, mereka akan selalu hidup di sana, tenang, abadi, dan hangat. Kini, aku tidak lagi berduka, aku bersyukur pernah mengenalnya. Karena lewat kepergiannya, aku belajar bahwa cinta sejati tidak diukur dari seberapa lama kita bersama, tapi seberapa dalam kita mampu mencintai tanpa pamrih. Aku menatap bintang malam itu sambil tersenyum. Terima kasih Arga, karena kamu, aku tahu artinya bertahan. Dan aku tahu bagaimana cara mencintai bahkan setelah kehilangan. Dan malam pun terasa damai, seolah dunia berbisik pelan. Dia memang sudah pergi, tapi cintanya akan selalu tinggal. Kalau kamu pernah merasakan kehilangan seperti ini, tulis di kolom komentar ya, dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Dan siapa orang yang masih kamu rindukan hingga hari ini. Jangan lupa juga subscribe, supaya lebih banyak orang bisa ikut menemukan ketenangan lewat cerita seperti ini.